Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Hai millennials. Yay, JJ kembali lagi. Woohoo. Tentunya seperti biasa, JJ bakalan nemenin sore kamu dengan info-info menarik seputar iPop dan juga info-info menarik lainnya. So, buat kamu stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di Afternoon Show di Millennials Radio. By the way, Millennials apa kabar nih? Baik-baik aja kan? Atau mungkin ada yang lagi kurang baik, atau mungkin this is not my day. Kalau ada yang ngerasa gitu, boleh loh kalau mau cerita langsung ke Millennials Radio. Atau enggak, ini kayaknya beberapa kampus udah mulai masuk ya, mulai semester ganjil lagi, hari pertama semester ganjil. Maksudnya minggu pertama semester ganjil. Terus juga ada yang udah mulai luring atau offline. Ada yang bahkan udah full luring, full offline. Kalau millennials gimana nih? Masih online atau sudah offline? Dan lebih suka yang mana? Suka online atau suka offline? Boleh loh kalau mau cerita-cerita langsung aja di WA atau WhatsApp di 085946113535. Atau bisa juga buat kamu yang lebih suka pakai Instagram, langsung aja ke Instagram kita @millennialsradio. This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Info pertama nih, biasanya kalau aku tuh selalu info pertamanya tentang iPop ya. Kali ini masih tentang Indonesia juga, tapi sebenarnya ini K-pop sih. Tapi ada orang Indonesianya. Taulah ya siapa lagi kalau bukan Secret Number. Wow, kan ada Mbak Dita tuh sebagai orang Indonesia. Jadi Secret Number tuh kayak K-pop tapi ada sentuhan Indonesianya karena ada Mbak Dita di sana ya kan. Dan kali ini nih Secret Number lebih melokal lagi karena tepatnya mulai tanggal 26 kemarin itu Secret Number ke Indonesia. Wow. Dan ini ke Indonesianya tuh jarang-jarang sih menurutku ada idol ke Indonesia dianterin sama duta besar. Wah. Emang ya Mbak Dita ini udah kayak anaknya duta besar gitu. Sering diundang Pak Dubes, terus juga dibangga-banggain kemana-mana tuh selalu diceritain Mbak Dita aja. Tapi alhamdulillah loh, jadi kita dapet asupan ya. Banyak fans yang merasa ini beruntung banget karena jadi Mbak Dita tuh sering diundang ke acara Dubes dan dapat bocoran-bocoran dari orang-orang Dubes. Kayak contohnya jadwal Secret Number ke Indonesia kemarin juga yang ngebocorin pertama dari Dubes juga. Sampai jadwal pesawatnya sampai jam berapa itu juga Dubes. Tapi info-info kayak gini tuh gak boleh disalahgunakan ya. Ini info pribadi sebenarnya, tapi dimanfaatkan fans untuk mempersiapkan kedatangan Secret Number ke Indonesia. Jadi karena fans tahu kapan Secret Number datangnya, jam berapa tepatnya, jadi mereka persiapin project itu. Sebenarnya mereka tuh ada persiapan buat bikin semacam barricade dari orang gitu. Mereka gandengan tangan biar ngasih jalan ke Secret Number-nya dari pintu keluar bandara ke mobil. Tapi nggak tahu sih, waktu itu emang banyak yang kecewa juga dan kayak emang di luar ekspektasi gitu. Awalnya kan ini loh dikasih jalan di sini, tapi ternyata petugasnya itu mereka bikin barricade sendiri buat melingkari Secret Number gitu. Terus malah jalannya itu memotong barricade yang dibuat sama fans. Jadi belok gitu loh. Dan akhirnya lewat jalan lain, dan ternyata di jalan lain itu banyak antusiasme fans lain yang di luar kontrol fans yang bikin barricade tadi. Jadi Secret Number dikerumunin deh. Wah. Tapi untungnya para member Secret Number ini juga nggak
keberatan sih, kalau dari wajahnya dilihat malah seneng banget karena emang ini tuh kayak pertama kali mereka keluar negeri sebagai secret number kan. Kalau misalkan keluar negeri doang mungkin beberapa member udah pernah sendiri-sendiri gitu, bukan sebagai secret number. Tapi sebagai secret number ini tuh baru pertama kali. Jadi selain fans, dari member secret numbernya juga antusias banget. Tapi nih secret number kenapa sih di Indonesia, ada apa sih? Ada schedule apa di Indonesia? Nanti itu kita bahas setelah kita dengerin nih lagu dari secret number dari comeback terakhir mereka, yang menurutku ini lumayan sukses sih dibanding comeback-comeback yang sebelumnya. Ini yang paling sukses menurutku ya, dan ini favorit aku banget, apalagi kalau bukan Doom Cita. Ini dia, kita dengarkan bareng-bareng secret number Doom Cita. 그냥 난 하나 너가 좋은데 Diamond gold chain 모두 뻗네 지금 날 버렸다면 I'm so sorry 대똑같은 sorry 난 재미없어 빛나는 샹들리에 수많은 눈빛들에 내 얼굴 따라주겠어 boom boom 더 매력있게 넌 이미 꼼짝없이 날 바라만 봐요 I'm not playing 빛나겠지 네 맘껏 blow up 이 순간 놀라겠지 아마 계속된 놓칠 수 없는 surprise Alright yeah 막으려 해도 막을 순 없어 난 이대로 get away 계속 빛나지 24/7 OG now when it door 날 바라보는 눈들 놈들의 관심 속에 난 star You're still happy better than 뒤발진 넌 항상 bling bling oh god better than ring ring all night 이 순간 놀라겠지 아마 또 난 계속된 놓칠 수 없는 surprise Alright yeah 이대로 절대 멈출 순 없어 This is Afternoon Show. Hai millennials, balik lagi dengan JJ di sini. Seperti yang udah JJ bilang tadi di akhir segmen 1 ya, aku mau cerita-cerita kenapa sih secret number ada di Indonesia. Mereka ada schedule apa? Jadi yang utama itu ada satu festival gitu yang dihadiri beberapa K-pop idol dan ada juga artis Indonesianya sih, idol Indonesianya. Cuma yang utama itu kemarin ada siapa itu namanya BI, lalu Jessie dan juga secret number ini. Nah sebenarnya konsernya ini atau festivalnya ini diadakan di tanggal 28 Agustus. Tapi secret number itu udah datang dari 26 Agustus. Ini
aku nggak gitu ngerti sih sebenarnya kalau K-pop idol datang ke Indonesia tuh emang jauh-jauh hari sebelumnya atau berapa hari sebelumnya atau emang mepet atau gimana, aku nggak ngerti. Tapi menurutku ini lumayan senggang sih karena kan tampilnya 28 tapi datangnya 26, berarti kan masih ada 27 tuh. Entah itu emang kosong buat mereka jalan-jalan, liburan, istirahat, atau ada konten lain nih. Karena yang udah sempet bocor nih, ada bocoran dikit, itu ada beredar video yang memperlihatkan bahwa member-member Secret Number ini jalan di satu jalan raya, nyebrang zebra cross gitu, terus seperti memegang kamera, mau ngonten sepertinya. Wow, kira-kira ngonten apa nih? Tapi kalau nyebrang itu kayak itu gak sih? Citayam Fashion Week atau mungkin ada Secret Number Fashion Week? Enggak sih, menurutku bukan itu. Tapi kita tunggu aja ya, siapa tahu nanti ada vlog spesial Secret Number in Indonesia. Karena Indonesia ini kan basis fans paling banyaknya Secret Number di Indonesia kan. Terus juga katanya sempet ada yang punya teman tuh megang per personilnya gitu loh. Jadi ada tour guide, mungkin seperti tour guide gitu. Nah, yang dapat bocoran ini dia megang Genie. Katanya Genie ini suka banget order sop buntut. Wow, sop buntut jadi makanan favorit Genie terbaru. Kalau dulu Genie tuh suka snacknya tuh baby snack dia bilangnya. Kalau nggak salah sebenarnya nama Indonesianya tuh Rose Game ya. Tapi karena mungkin bentuknya yang imut jadi Genie nyebutnya baby snack. Nah kalau di festivalnya sendiri, di konsernya itu juga banyak banget cerita menarik di sana. Yang pastinya sih ngomong Indonesia ya. Tapi kalau Secret Number sebenarnya ngomong Indonesia tuh udah cukup sering sih. Jadi kesannya ketika di Indonesia sendiri Genie tuh kayak praktek speaking aja gitu. Genie kan yang paling lancar bahasa Indonesianya setelah Mbak Dita ya kan. Jadi dia semacam flexing gitu, aku jago nih bahasa Indonesia. Katanya aku grogi banget, tapi aku seneng bertemu kalian gitu, dia ngomong gitu. Selain Genie ada juga Minji yang bilang katanya aku ingin tinggal di Indonesia. Aku ingin tinggal di Jakarta, dia bilang gitu kan. Terus Loki atau fansnya Indonesia tuh bilangnya jangan karena panas katanya. Ini ada-ada aja ya, biasanya kalau ada yang gitu ayo tinggal aja di rumahku gitu kan misal. Ini enggak, malah dibilang jangan. Selain itu yang menarik juga nih, itu ada fan service ya, bisa dibilang fan service sih. Waktu di lagu Holiday mereka nggak ngedance atau nggak berkoreo, tapi keliling sambil ambilin HP fans satu-satu terus ngerekam gitu, selfie bareng gitu. Jadi bukan fans yang ngerekam idolnya, tapi idol yang ngambil HP fans buat dipakai foto, dan itu banyak banget yang keambil HP-nya. Wow, jadi bisa ngelihat, kalau kangen lihat aja HP itu ada member Secret Number deket banget gitu. Aduh beruntung banget ya yang HP-nya keambil. Salah satu yang HP-nya keambil tuh ada influencer K-pop yang biasanya bahas K-pop, yaitu Salirum. Salirum tuh HP-nya diambil sama Mbak Dita, dan uniknya tuh bukan cuma dipakai video biasa, tapi dipakai buat ngaca benerin poni. Mbak Dita ngaca dulu nih benerin poni, tapi mau gimana pun tetap cantik kok Mbak. Tapi selain konser, Secret Number juga sepertinya ada jadwal visit ke media. Wow, kita tunggu aja ya konten-konten dari berbagai media, pasti banyak nih setelah ini. This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Nah kalau tadi info seputar K-pop idol yang ada konser di Indonesia, kali ini mungkin konser festivalnya I-pop ya. Sebenarnya nggak gitu I-pop juga sih, karena guest star utamanya tetap K-pop idol yaitu Astro. Tapi openingnya bisa dibilang opening sih, karena mereka tampil pertama sebelum Astro tampil, yaitu ada boyband Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Unity, UNY. Yeay, keren banget ya Unity. Walaupun bisa dibilang boyband pandemi ya, karena baru berapa bulan debut udah pandemi, tapi mereka udah bisa ngerasain
sepanggung sama K-pop star. Wow. Tepatnya di tanggal 26 Agustus lalu, itu Unity menjadi salah satu guest star di sebuah festival yang ada di Istora Senayan. Selain itu, salah satu member Unity juga menjadi teman duet dari penyanyi seagensinya, yaitu Christy, yang mengajak Fanly Unity untuk berduet. Kebayang gak sih suara Fanly itu kan, sebagai cowok tuh suaranya lembut banget. Terus Christy juga suaranya bagus banget. Dijadiin satu nyanyi lagu Angel Baby. Itu bener-bener sweet banget. Dan ada beberapa juga yang akhirnya kepincut sama Fanly, walaupun Unity-nya belum tampil ya, tapi udah kepincut duluan. Kayak tiba-tiba nanya member Unity yang duet sama Christy siapa namanya, suaranya bagus gitu-gitu. Terus juga ditambah lagi, fans juga bikin project nih. Jadi fans itu ada bagi-bagiin flyer gitu yang dibagikan kepada non-fans atau non-unit. Dikasih flyer dan di dalam flyernya ada link Spotify juga, jadi bisa mempelajari dulu nih lagu Unity itu apa aja dan liriknya kayak gimana biar nanti pas di main stage bisa nge-hype bareng. Dan kegiatan ini tuh sangat diapresiasi ya sama staff-staffnya Unity, atau fans bilangnya tuh yang Maha Unity. Yang Maha Unity ini sangat mengapresiasi, bahkan sampai bilang makasih banget ke yang punya project dari unitnya, itu dibilang makasih ya kerja kerasnya kayak gitu. Padahal kan unit emang pengen ya mereka tuh nggak apa-apa gitu, emang rela, tapi dapat ucapan terima kasih tuh berasa kayak wah gila kita dihargai banget ya gitu loh. Dan emang gak sedikit juga yang kebantu sama flyernya yang dikasih unit itu. Bahkan banyak Aroha yang memuji juga, wah unit tuh keren ya, ramah-ramah, terus mau bagiin flyernya juga keren desainnya, kita jadi kenal sama Unity. Dan Aroha juga tertarik banget ketika nonton Unity-nya, itu juga ikutan nge-hype, ikutan nyalain robong atau light stick-nya Astro itu dinyalain, dan ada bahkan yang udah hafalin lagu Unity juga, ikutan nyanyi ketika Unity tampil. Wow, suportif banget. Ada juga aku dengar cerita dari Aroha, katanya unit juga suportif ketika Unity selesai tampil, mereka mundur buat gantian sama Aroha biar Aroha yang di depan ketika nonton Astro nantinya. Wow. Dari Unity sendiri menurutku juga pinter banget menarik perhatian fans, karena mereka tahu ya, mereka tampil di depan banyak K-popers, jadi mereka bikin satu penampilan khusus di mana berisi 3 lagu dari girl group paling besar di Korea, yaitu ada Red Velvet, Feel My Rhythm, dan Blackpink, Kill This Love, serta Twice, What Is Love. Mereka nyanyi itu dan mereka juga bikin terpukau karena nyanyinya secara live dan stabil suaranya. Banyak yang akhirnya wah ternyata Unity keren banget ya, mereka bisa stabil bawain lagu sambil ngedance, dan juga lagu-lagunya ternyata asik-asik banget. Wah ternyata Indonesia punya boyband yang sebagus ini ya. Terus akhirnya kepincut deh, banyak yang nanyain ini member namanya siapa, cakep ya, yang ini lucu ya, gitu-gitu. Bahkan ada juga yang kemarin sampai udah bikin akun khusus buat dia jadi unit. Wow keren ya. Semoga perboybandan di Indonesia itu kayak gini terus ya, semakin naik, semakin jaya, semakin sukses. Unity juga semakin sukses, fansnya juga semakin banyak, dan semoga I-pop semakin jaya. Amin. This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Kamu ketinggalan serunya Afternoon Show? Nah, kita kasih nih salah satu keseruannya cuma buat kamu. Nah, tapi tarawih ini tuh ada macem-macem kan ya. Maksudnya tuh ada yang tim 8 rakaat, ada yang tim 20 rakaat. Hayo, kamu tim yang mana? Kalau aku sih jujur nggak kuat sih sama 20 rakaat. Bukan nggak kuat sih, tapi lebih nyaman ke 8 rakaat aja. Pernah sih ngerasain 20 rakaat dan emang secapek itu gitu.
itu pun masih dibagi-bagi lagi kan ya. Yang 8 rakaat tuh ada yang 2 rakaatnya, ada yang langsung 4 empatnya pun nggak kayak sholat biasa. Kalau sholat biasa kan ada tahiyat awal, nah kalau tarawih kan langsung ya. Kamu lebih suka yang mana? Kalau aku sih kalau misalkan lagi ke masjid lebih suka yang 2 sih, karena nggak terlalu capek berdiri, ada duduknya 4 kali. Kalau 4 kan duduknya cuma 2 kali tuh. Kalau yang 8 kayak gitu, yang 20 setauku juga kayak gitu sih. Dia ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Ada yang kecepatannya biasa, ada yang super ngebut. Nah, aku pernah tuh ngerasain lagi buka bersama di suatu daerah gitu, dan ya terpaksa cari masjid yang deket biar nggak kelewatan tarawihnya kan. Dan ternyata masjidnya itu sholatnya 20 rakaat dan cepet banget. Aku sampai keteteran, bener-bener capek. Padahal ya lebih singkat kan ya, tapi malah lebih capek menurutku daripada yang 20 tapi pelan-pelan. Jadi kalau aku mendingan pelan-pelan sih, nggak apa-apa lah lama, yang penting nggak capek gitu. Dan itu bener-bener aku misalkan imamnya ruku ya, aku belum sempat ngikutin imamnya ruku udah bangun imamnya. Nah itu tuh kayak aduh capek banget gitu. Kamu pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Jadi udah deh, gak ada alasan lagi buat kamu gak dengerin Afternoon Show setiap Senin sampai Jumat pukul 15 hingga 18 waktu Indonesia Barat, 16 hingga 19 waktu Indonesia Tengah, serta 17 hingga 20 waktu Indonesia Timur, cuma di Millennials Radio. Tips aku pertama kali merantau tuh aku berkeyakinan kalau aku tuh sendirian di situ. Jadi aku hanya mengandalkan diri aku sendiri. Even ada teman-teman yang sama-sama dari Palembang di Unpad, tapi kayak ya aku sendiri gitu ujung-ujungnya. Jadi aku berbuat sebanyak mungkin, berbuat baik kepada orang gitu lah. Sebanyak mungkin kalau bisa nolong orang, ya kita nolong orang gitu kan. Akhir-akhir ini tuh banyak banget I-pop atau musisi Indonesia yang merilis lagu, ada yang comeback, ada yang debut, pokoknya banyak banget deh. Biasanya kalau santai, millennials pada ngapain sih? Kalau gue sendiri, sobat millennials, biasanya gue baca buku. Nah, gue sering banget dikatain kutu buku. Siapa sih millennials di sini yang ngerasain hal yang sama? Suka dibilang kutu buku, terus kita identik dengan nerd, atau kita juga sering dibilang freak karena kayak secinta itu sama buku. Ketinggalan dengerin keseruan siaran Millennials Radio? Gak usah khawatir, sekarang sejumlah program Millennials Radio bisa kamu dengerin ulang kapanpun dan dimanapun via Millennials Radio Podcast yang tersedia di Spotify, Anchor, dan sejumlah platform podcast lainnya. Jadi yuk di follow podcastnya sekarang juga. Millennials Radio Podcast is a part of Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show. Millennials, pernah gak sih denger lagu yang aslinya tuh bahasa Jawa, terus dirubah jadi bahasa Indonesia, tapi kedengerannya malah kayak Jepang? Wow, gimana tuh ceritanya? Nah, kalau belum, aku ada nih satu lagu yang sebenarnya dia awalnya bahasa Jawa, terus dirubah jadi bahasa Indonesia, dan kedengerannya malah kayak J-pop, karena yang cover adalah 6 ex-member dari JKT48. Wah, gak heran ya kenapa dengernya jadi kayak vibes Jepang J-pop gitu. Nah, siapa aja sih yang cover dan apa lagunya? Jadi lagunya itu judulnya Iki Urepku, yang di cover sama Ayana Shahab, Kandia, Kalala, Michelle Cristo,
Yori, dan juga Kalia Ivanka yang dulunya adalah member JKT48. Nah, kalau kamu mau lihat, sebenarnya ada versi videonya itu ada di YouTube-nya Base Indonesia yang diupload di tanggal 26 Agustus kemarin. Dan menurutku lagu aslinya aja udah bagus sih. Dari bahasa Jawa udah bagus, tapi mungkin yang di luar Jawa kurang relate ya. Walaupun bisa search sih artinya apa dari lagu secara keseluruhan, tapi kan kalau dengerin harus mikir dulu gitu loh. Ini artinya apa gitu. Lebih enak lagi kalau misalkan udah bahasa Indonesia, udah gak perlu mikir, langsung masuk artinya. Lagu Iki Urepku sendiri sebenarnya adalah official soundtrack dari film Lara Ati atau bahasa Jawanya tuh Loro Ati. Film ini nantinya juga akan berbahasa Jawa yang dijadwalkan akan tayang di layar lebar itu 15 September mendatang. Wow, siapa nih yang pengen nonton? Yang suka film-film berbahasa Jawa boleh nih. Tapi menurutku jarang gak sih film yang bahasa Jawa dan ngangkat temanya tuh tema-tema yang modern, kehidupan sehari-hari gitu, yang relate banget sama kehidupan kita sekarang ini. Nah, apalagi ini juga film dan lagunya itu diciptakan sama Bayu Skak. Buat kamu yang mungkin udah gak asing ya sama nama Bayu Skak ini, udah tahu juga kan sebelum-sebelumnya banyak karya dari Bayu Skak yang emang bagus-bagus banget. Kalau dulu ada filmnya Yowes Band ya kalau nggak salah judulnya, itu juga bagus, bahasa Jawa juga kan, komedinya juga dapet, terus relate juga sama kehidupan sehari-hari. Yang kali ini menurutku juga bakal bagus banget sih, karena aku udah lihat dikit di Loka Dramanya, kan ada tuh versi dramanya, Loka Drama, itu bagus. Dan aku jadi kepo gimana sih nanti filmnya kira-kira, gak sabar banget buat tunggu tanggal 15 September nanti. Sambil nunggu filmnya tayang, kita dengerin dulu nih soundtracknya yang versi Indonesia. Buat kamu mungkin yang kurang paham sama bahasa Jawa, ini aku kasih yang versi Indonesia yang di cover sama 6 ex-member JKT48. Ini dia cover official soundtrack Lara Ati, Iki Urepku, yang di cover oleh Ayana Shahab, Kandia, Kalala, Michelle Kristo, Yori, dan Thalia Ivanka. Selamat mendengarkan. Terbaru di Millennials Radio. Semua ada jalannya. Kata semua, dengar kata orang tua. Apa aku salah melakukan ini semua? Ku turuti sampai patah hati. Ku ikuti tapi tak dihargai. Masa hatiku sengsara
This is Afternoon Show. Nah, kalau tadi udah ada info seputar lagu Iki Urepku versi bahasa Indonesia, kali ini aku bawa info masih seputar lagu Iki Urepku tapi yang versi originalnya atau versi bahasa Jawa. Kalau di siaranku sebelumnya tuh aku pernah cerita ya kalau Iki Urepku itu ada official lirik videonya. Kali ini di tanggal yang sama dengan Iki Urepku cover versi Indonesia tadi, yaitu di 26 Agustus, Iki Urepku juga punya official music video. Wow. Dan berbeda dengan lirik videonya yang hanya tayang di YouTube channelnya Base Indonesia, yang official music video ini itu tayang di 2 YouTube channel, yaitu di YouTube channelnya Base Indonesia dan juga di channelnya Bayu Skak sendiri. Buat kamu penggemar Bayu Skak wajib banget nonton. Selain karena lagunya bagus, ini juga kalau nonton music videonya kamu bisa tahu potongan-potongan scene atau cuplikan-cuplikan dari film Lara Ati. Filmnya sendiri masih lumayan lama kan ya, masih 15 September, 2 minggu lagi lah. Nah, kalau nunggu 2 minggu tuh kayak penasaran gak sih, butuh spoiler dikit gitu. Nah, pas banget kamu bisa langsung nonton music videonya. Dan yang bikin aku kepo nih ya, kan aku udah nonton loka dramanya nih. Aku pikir antara film dan loka drama nanti bakal punya cerita yang mirip-mirip, cuma yang lokal drama mungkin lebih banyak scene-scene yang sampingan lah, bukan scene utama. Scene utamanya ada di film gitu, aku mikirnya gitu. Tapi ternyata pas tadi nonton music videonya, kok banyak pemain yang di lokal drama tuh gak ada, tapi ada di filmnya. Wow, apakah ini nanti akan bercerita beda tapi dengan tema yang sama-sama loro ati tadi, atau memang ini tuh sama cuma pemainnya beda? Gimana ya? Kalau sekarang sih nggak bisa tahu jawabannya ya. Jawabannya cuma bisa nunggu nanti 15 September dibuktikan sendiri dengan nonton filmnya. Sekarang mah cuma bisa nonton music videonya aja. Kalau mau nonton langsung ke YouTube channelnya Base Indonesia atau enggak ke YouTube channelnya Bayu Skak. Oh ya, di YouTube channel Base Indonesia kamu juga bisa nonton behind the scene dari pembuatan film Loro Ati. Jadi mungkin dapat spoiler yang lain juga dari nontonin behind the scene-nya. Siapa tahu kan ya. Kalau mau tahu utuhnya sih nunggu nanti tanggal 15 filmnya tayang. Sambil nunggu tanggal 15, kita dengerin dulu nih. Kalau tadi udah ada yang versi Indonesia di segmen sebelumnya, kali ini aku puterin yang versi originalnya, yaitu versi bahasa Jawa. Yuk kita dengerin bareng, ini dia lagu Iki Urepku dari Bayu Skak. Ibu boleh pegawai mau santai-santai aja. Ketemu kerja numpang lah ya gara-gara Pak Jimmy wong terus sih. Lah iya, pacare sing wedok arep iki kok gelem karo Joko. Wong yo sing arep pangkat. Rapi ojo suwe-suwe jari mantanku urip kudu iso maju jari koncoku kabeh wis ana dalane jari dulurku turut ana wong tuamu opo aku salah ngelakoni iki kabeh tak turuti nganti loro ati tak tenani tapi gak diregani ngelongso atiku sensoro uripku iki
dalane senajan kiwa tengen gawe atiku raku percaya karepku tak lakoni saisone opo aku salah ngelakoni iki kabeh tak turuti nganti loro ati tak tenani tapi gak direkani nelongso atiku sengsara uripku kepeksa nerimo cangkeme wong liya iki uripku dalanku inginku karepku menengo tak turuti nganti loro ati tak tenani tapi gak diregani nelongso atiku sengsara uripku kepeksa nerimo cangkeme wong liya iki uripku dalanku penginku karepku iki uripku dalanku penginku karepku tak turuti nganti loro ati tak tenani tapi gak diregani nelongso atiku sengsara uripku kepeksa nerimo cangkeme wong liya iki uripku dalanku penginku karepku menengo. This afternoon show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Di antara milenial semua nih, ada gak sih yang fans beratnya Afgan? Kalau ada, wah kita sama gak sih? Kangen banget pengen Afgan tuh rilis lagu bahasa Indonesia lagi. Karena terakhir tuh kayaknya udah 2022 gak sih yang lagu Indonesia ya Afgan terakhir. Itu pun duet sama Raisa kan, yang lagu Tunjukkan itu. Terus habis itu selama pandemi kayaknya Afgan ngerilisnya lagu-lagu berbahasa Inggris terus kan. Nah, buat yang kangen nih, spesial banget Afgan kasih extended play yang berjudul Plus 62. Wah, seperti namanya Plus 62 yang merepresentasikan Indonesia banget nih. Di dalam extended play-nya ini juga ada 3 lagu yang semuanya berbahasa Indonesia. Akhirnya ya Afgan ngerilis lagu berbahasa Indonesia lagi. Dan ini lagunya tuh kan ada 3 ya. Ada yang judulnya Pendam, Pulih, sama Lestari Merdu. Nah, Lestari Merdu dipilih sebagai lagu utama extended play-nya ini. Katanya nih pengerjaan extended play ini tuh cukup singkat loh. Di awal tahun ini sampai di pertengahan 2022 ini. Wow, lumayan ya, cepet gitu. Terus lagu Lestari Merdu ini juga merupakan tribut untuk Chrisye dan juga Guru Soekarno Putra, 2 sosok yang merupakan inspirasi terbesar Afgan dalam bermusik. Dan selain kembali menggunakan bahasa Indonesia, ini Afgan juga kayak bikin flashback, bikin kembali ke masa lampau. Karena kalau kamu denger lagunya, dan apalagi kalau sambil lihat music videonya tuh kayak vibes lagu lawas gitu. Keren banget lagunya. Dan juga menurutku ini lagunya cukup panjang sih, hampir 5 menit loh lagunya sendiri. Kalau videonya di YouTube, ada di YouTube-nya Afgan, itu diupload 26 Agustus lalu. Itu durasinya bahkan 5 menit 22 detik. Wah, panjang ya. Dan selain ada Guru Soekarno Putra yang muncul di music videonya Lestari Merdu, ada juga Reza Chandra yang bersama bonekah-bonekahnya yang gemes-gemes itu.
Dan ada juga Lale El Manino. Dan Lale El Manino ini selain muncul dalam music videonya, juga menggarap, kompos lagunya, dan juga produce lagunya. Wah, udah tau lah ya Lale El Manino kalau misalkan bikin lagu pasti keren. Dan gak usah ditanya lagi, lagu ini juga pasti keren. Gak percaya? Yuk kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Afgan dengan Lestari Merdu. Terbaru di Millennials Radio. Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyummu membekas, kemana ku memandang.
This is Afternoon Show. Kalau tadi di 26 Agustus tuh ada Afgan yang kembali merilis lagu berbahasa Indonesia. Kali ini ada juga penyanyi solo pria lain yang merilis lagu sekaligus official lirik video dari lagu yang menurutku ini kembali lagi lagu galau ya. Aduh, penyanyi satu ini tuh suaranya bagus dan penghayatannya apalagi. Jadi kalau nyanyi lagu galau tuh bikin nggak bisa berkata-kata lah, pokoknya galau brutal. Dan di official lirik videonya ini bukan cuma berisi lirik tapi juga berisi animasi gitu. Tapi biasanya kalau lihat animasi yang kartun-kartun gitu kan isinya ceria ya. Tapi kalau yang ini isinya tuh bikin galau. Karena sesuai sama lagunya kan ya, galau-galau gitu. Dan animasinya juga menyesuaikan cerita dari lagunya sehingga ya animasinya galau juga. Tapi walaupun gitu tetap enak banget buat dinikmatin, worth it banget menurutku buat ditonton. Iya, aku belum bilang ya judulnya apa dan penyanyi siapa. Kepo ya. Oke, aku bakal spill nih. Dia adalah Judika. Tahu kan ya, Judika tuh suaranya wow banget. Penghayatannya juga gila, keren banget kan. Apalagi kali ini kembali menyanyikan lagu galau, makin gabrut gak sih? Terus juga official lirik videonya udah bisa kamu tonton langsung di YouTube, namanya Judika Entertainment. Itu di tanggal 26 Agustus kemarin uploadnya. Judul lagunya apa? Belum bilang dari tadi. Judul lagunya tuh Tega. Jadi lagu ini tuh diciptakan sendiri oleh Judika yang bercerita tentang hubungan. Judika punya hubungan sama seseorang, tapi harus berakhir karena seseorang yang dulunya kekasih ini ternyata punya orang lain yang jadi kekasih baru. Wah, ini bener-bener tega ya. Nah, buat kamu nih, buat millennials yang punya pengalaman yang sama atau pernah merasakan juga dulu mungkin ada mantannya yang selingkuh, pernah ninggalin, kalau mau denger lagu ini siap-siap tisu ya. Karena siap-siap nanti siapa tahu nangis pas denger karena keinget pengalaman di masa lalu mungkin. Tapi menurutku nggak usah nunggu nanti-nanti sih nyiapin tisunya. Mulai sekarang harus disiapin. Kenapa gitu? Karena sekarang aku bakal puterin lagunya. Nah lo, hayo, udah ada tisu belum di deket kamu? Buruan ambil sekarang, cepet. Ini dia Judika dengan lagu terbarunya, Tega. Terbaru di Millennials Radio. Aku tak pernah menyangka kau berubah secepat itu. Kau berikan semua hatimu kepada dia yang baru saja kau tahu. Entah apa yang membuatmu berubah. Kau berikan semuanya demi dia. Entah apa yang dia berikan kepadamu, membuatmu melupakan diriku. Aku tak pernah menyangka kau berubah secepat itu. Kau berikan semua hatimu kepada dia yang baru saja kau tahu. Sakitnya di hatiku yang sudah mengenalmu lebih dulu.
This is Afternoon Show. Millennials, kamu punya barang, usaha, produk, atau jasa yang ingin dipromosikan, tapi kamu masih mencari media yang pas untuk promosi segala produk-produk kamu itu? Tenang aja, Millennials Radio siap untuk jadi mitra beriklan yang paling tepat buat kamu. Tapi kamu harus tahu dulu kenapa sih kamu harus beriklan di Millennials Radio? Yang pertama, Millennials Radio hadir sebagai radio pertama di Indonesia yang berkonsep siaran secara virtual. Artinya setiap penyiar bisa melakukan siaran dari daerahnya masing-masing. Dan kini, Millennials Radio telah memiliki lebih dari 20 virtual announcer yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Medan, Palembang, Kupang, Bandung, Jabodetabek, Malang, Sidoarjo, Balikpapan, Pontianak, dan masih banyak kota-kota lainnya di Indonesia. Jika digabungkan, total followers Instagram dari masing-masing virtual announcer mencapai lebih dari 30.000 followers loh. Selain itu, kami juga hadir dengan beragam program yang pastinya beragam dan variatif. Gak cuma melulu tentang hits-hits terkini, tapi ada juga berbagai special program yang cuma muterin berbagai lagu dari genre tertentu, kayak lagu dangdut, lagu throwback dari era 70-an, 80-an, 90-an hingga 2000-an, dan juga yang muterin lagu-lagu indie. Eits, gak cuma itu, program yang ngebahas lagu-lagu dan pop culture dari negara-negara Asia juga ada loh di sini. Selain itu, kami juga memiliki beragam akun sosial media yang terus berkembang di Facebook, Instagram, dan YouTube Millennials Radio dan Twitter @millennialsradio_. Sehingga dijamin promosi usaha kamu akan semakin tepat. Terus, siapa aja sih yang boleh beriklan di Millennials Radio? Semuanya boleh, dari kamu yang punya UMKM sampai kamu yang punya brand besar, boleh banget loh untuk gabung. Karena saat ini Millennials Radio menawarkan beragam paket spesial yang dimana kamu nggak cuma bisa memasarkan produk-produk kamu melalui on-airnya Millennials Radio, tapi juga produk-produk kamu akan dipromosikan melalui sosial media kita juga loh. Jadi kamu bisa double untung deh. Promo on air di radio bisa, promo di sosial media juga bisa. Jadi buat kamu yang pengen beriklan di Millennials Radio, silahkan yuk langsung aja kamu kontak ke email kita di promotion.millennialsradio@gmail.com promotion.millennialsradio@gmail.com. Atau kamu juga bisa langsung WhatsApp kita di 085946113535 085946113535. Kita tunggu kamu promosi di Millennials Radio ya. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Eits, buat kamu yang pengen kerja sama kita atau mau jadiin kita media partner atau sponsorship, bisa banget loh. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show. Millennials, tahu gak sih ada satu film yang menurut aku tuh ini bikin nangis bombay. Setiap nonton pasti gak pernah gak nangis. Walaupun biasanya kalau nonton film lain tuh ya, kalau nonton sekali mungkin sedih banget, kedua kali, tiga kali sedihnya berkurang. Tapi satu film ini yang menurutku setiap ditonton pasti bikin nangis. Ini adalah film Korea yang udah dari 2013 lalu kalau nggak salah, berjudul Miracle in Cell No. 7. Ayo, tahu kan? Nah, film itu mau di remix versi Indonesianya nih. Selain filmnya yang di remake, official soundtracknya juga recycle dari lagu lama, yaitu judulnya Andaikan Kau Datang Kembali. Gak asing kan ya sama lagu ini? Andaikan kau datang kembali. Wah, itu lagu bener-bener legendari banget, ya gak sih?
Dan penyanyi yang ditunjuk untuk menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang Kembali untuk official soundtrack Miracle in Cell Number 7 versi Indonesia ini adalah Unmesh Kamaleng. Wah, tahu ya suaranya Unmesh tuh enak banget. Tapi walaupun seenak itu suaranya, Unmesh tuh sempet merasa terbebani. Karena ini kan lagu yang bener-bener legendaris, hits banget pada masanya. Selain itu, sebelum Unmesh pun udah banyak yang mengaransemen ulang lagu ini dan musisi papan atas semua kayak Ruth Sahanaya, Noah. Jadi ketika Unmesh dapet lagu ini tuh kayak wah, ini lagu tuh kuat banget. Penyanyi lain juga udah banyak yang menyanyikan ulang. Bisa nggak ya kira-kira dapet feel yang beda tapi tetap bagus gitu feel-nya tuh. Akhirnya untuk dapet feel yang beda tapi tetap bagus itu tadi, ketika rekaman Unmesh tuh membayangkan sosok ayahnya yang telah tiada. Wah. Jadi gambar perasaan pilunya itu dimanfaatkan Unmesh untuk menyanyikan lagu ini supaya jadi bagus banget. Dan terbukti kalau kamu dengerin lagunya pasti wah kayak menyayat hati banget. Dan kalau mau nih sambil ada visualisasinya biar makin pilu, bisa lihat di YouTube-nya Hits Records. Itu ada video cuplikan dari film Miracle in Cell Number 7 yang diupload 24 Agustus lalu. Nah, di situ bisa tuh sambil ngebayangin sambil dengerin lagunya. Nah, berkat caranya Unmesh yang pakai feel pilu karena ngebayangin sosok mendiang ayahnya tadi, Unmesh berhasil take vokalnya ini cuma one take oke. Wow, keren gak sih take vokal cuma sekali take langsung oke loh. Buat kamu nih yang mungkin nanti pengen nonton filmnya, bisa di bioskop mulai tayang jadwalnya 8 September. Ingat-ingat ya, 8 September kita bisa nonton bareng-bareng ntar di bioskop. Dan buat kamu yang pengen dengerin, ini dia soundtracknya Unmesh dengan Andaikan Kau Datang Kembali. Terbaru di Millennials Radio. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Oh,
kau datang kembali. Jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti. Oh, oh. Bersinarlah terus sampai nanti. Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Nah, kalau tadi aku udah bahas tentang official soundtracknya Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia, yaitu Andaikan Kau Datang Kembali versi yang nyanyiin Unmesh, nyanyiin lagi di recycle gitulah. Dan ternyata lagu ini, lagu Andaikan Kau Datang Kembali versi Unmesh ini udah punya music video juga. Tapi nih, buat kamu yang mau nonton music videonya, aku warning dulu nih. Siapin tisu. Bener-bener harus siapin tisu. Dan kalau kamu mikir, paling apa sih music video yang bisa ditampilin dalam 3 menit mah gak terlalu banyak banget cerita yang bisa bikin nangis. Enggak, aku gak bakal nangis. Aku juga awalnya mikir music video apa sih yang bikin nangis, paling nangis gak lama gitu ya. Tapi aduh, ternyata yang kali ini tuh musik videonya panjang. Ada 12 menitan. Kenapa bisa panjang sepanjang itu? Karena di music video ini bukan cuma ceritain tentang lagunya aja, tapi ada sedikit interview. Bukan interview sih, tapi tanya jawab dengan para cast dari Miracle in Cell No. 7 ini tentang hubungan mereka dengan ayahnya. Wah, ini sih yang bikin aku nangis banget. Di situ ada Vino G. Bastian, ada Indro Warkop, ada Tora Sudiro, siapa lagi ya? Ada Denny Sumargo, ada Brian Domani juga yang ditanya tentang apa yang diingat tentang ayahnya, kenangan apa yang paling diingat, terus juga panggil ayahnya, panggilannya apa sih? Dan banyak loh yang baru aku tahu dan bikin terharu juga, bikin nangis keinget ayah. Karena beberapa ada yang relate juga sih. Yang baru aku tahu tuh kayak ternyata Denny Sumargo itu manggil ayahnya bukan ayah, bukan daddy, bukan papa, tapi om. Wah, kenapa bisa gitu? Nonton langsung makanya di music videonya. Terus ada juga beberapa pengalaman yang relate tentang perjuangan ayah mungkin. Nah, siapa tahu juga ada cerita kamu yang relate juga sama cerita-cerita para cast Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia ini. Karena itu kamu harus nonton music videonya di YouTube-nya Hits Record. Karena baru banget nih diupload di tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, masih fresh kan ya? Buruan nonton. Jangan mikir 12 menit lama banget buat musik video. Enggak habisin waktu. Enggak, aku jamin kamu gak bakal nyesel nonton music videonya. Asalkan kamu siapin tisu dulu di sebelah kamu gitu. Ntar nonton nyesel deh karena gak nyiapin tisu. Jadi siapin tisu sekarang dan langsung cek ke YouTube-nya Hits Record buat nonton music video Unmesh Andaikan Kau Datang Kembali. This is Afternoon Show. Millennials, hari ini udah pada isi bensin belum? Udah tahu belum sih
Katanya tuh ada bocoran spill sana sini, bisik-bisik tetangga gitu. Katanya BBM mau naik loh harganya. Dan naiknya per 1 September. Lah, pas hari ini kan ya? Udah ke pom bensin belum? Udah ke SPBU terdekat? Udah ngecek belum harganya berapa? Beneran naik gak sih? Katanya tuh yang Pertalite awalnya kan sekitar 7.600-an ya. Itu sekarang jadi 10.000. Terus yang Pertamax dari 12.500 jadi 16.000. Solar dari 5.150 jadinya 7.200. Wah, lumayan ya naiknya. Tapi bukannya pertama kemarin habis naik juga ya? Sekarang naik lagi dong. Wah, makin berat aja nih. Ini harus memikirkan cara lain kalau misalkan kamu yang healingnya suka naik motor, jalan-jalan, harus dikurangin nih sepertinya ya. Atau enggak ini ada yang kasih saran pakai kendaraan listrik. Tapi SPBU listrik tuh masih jarang gak sih di sini tuh? Ya, paling bisanya ngecasnya di rumah sih. Tapi ntar kalau semua pakai listrik langka lagi, naik lagi deh. Gimana tuh hayo? Tapi ya katanya tuh kenaikan BBM ini tuh karena tanggungan subsidi dari pemerintah tuh banyak banget, sampai sekitar 502 triliun. Wow, banyak ya emang. Tapi ya mau gimana ya, kalau banyak-banyak mahal-mahal tuh kita nggak mampu. Tapi kalau subsidinya yang banyak, ya tanggungan negara jadi banyak. Dan ini tuh sebenarnya kelangkaan BBM ini itu tuh kalau di daerahku sendiri udah kecium mulai agak lama sih. Apalagi yang Pertalite. Pertalite tuh kayak sering banget aku mampir Pertalite habis. Gitu-gitu tuh sering banget kayak gitu. Di SPBU ini habis, ke SPBU yang lain habis juga, habis lagi. Kalaupun di satu SPBU ada, itu biasanya ngantrinya panjang banget karena emang di mana-mana habis gitu. Terus ada juga di beberapa daerah katanya kalau mau beli BBM tuh dibatasin gitu. Kemarin yang aku tahu tuh di Madiun kalau nggak salah, itu mau beli Pertalite kalau nggak salah buat mobil kan. Nah itu biasanya lebih dari 200.000, tapi nggak dibolehin isi full, bolehnya cuma 200, dibatasin. Tapi kalau ditanya petugasnya sih katanya semua BBM memang dibatasin, dan dibatasinnya itu udah lumayan agak lama sih. Dan ditanya alasannya kenapa dibatasin, dia juga nggak tahu, katanya ngikut perintah dari atasan aja. Wah, jangan-jangan emang karena mau naik ini ya jadi dibatasin ya, atau emang BBM lagi langka kali ya. Ya, apapun itu kita harus memikirkan bagaimana cara menghemat BBM biar tidak boros. Semangat buat kamu yang kemana-mana naik motor sendiri, naik mobil sendiri, harus lebih hemat mulai sekarang, oke? This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. This is the first virtual radio in Indonesia. Turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want you. Turn me on. Aku untuk kamu, aku untukmu. Dan semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Hey, watch me, I'm a bit crazy. 정도 못하고 hands up. 돌이켜 나 into my mind. 한 방에 퍼지는 ransom. Wait it, 이건 치명적인 사태. Shutting me down, 지어볼까? 모두 다 say I'm too much. untuk selamanya rasa ini tercipta. Indahnya. Now you're listening to Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio.
This is Afternoon Show. Ya, nggak terasa ya, ternyata udah 3 jam kita ngobrol-ngobrol bareng. Aku nemenin sore kamu hari ini. Dan nggak terasa juga ternyata udah lumayan lama juga ya aku siaran di Millennials Radio ini. Dan ini sedih sih. Harus pamit, dan pamitnya bukan cuma pamit untuk minggu ini tapi juga untuk seterusnya. Pasti aku bakal rindu sih nemenin sore kamu dengan info seputar iPop. Ada info lainnya juga. Terus nanti kalau misalkan udah gak ada, aku mau share info iPop ke siapa ya? Aku mau cerita-cerita ke siapa ya? Sedih banget deh. Buat kamu nanti siapa tahu ada yang kangen sama Millennials Radio, baik siaranku ataupun siaran announcer yang lain, kamu bisa banget dengerin podcastnya. Podcastnya bisa di-play kapan aja, ada di Spotify. Dan kalau kamu gak mau ribet nih, bisa juga dibuka di Instagramnya Millennials @millennialsradio. Di bio-nya udah ada link buat nyambung langsung ke podcastnya. Di sana juga ada Instagramku @jasmina.azizi. Barangkali ada yang kangen sama aku kan ya. Gak ada ya? Yaudah deh, kalau gitu aku pamit aja ya. Aku pamit undur diri. Wih, rada formal gini jadinya. Gak apa-apa lah ya, untuk kali ini aja spesial. Aku JJ pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi di masa depan, di masa yang lebih indah lagi. Amin. Bye-bye. Jabatanku kini untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena waktu ini akan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan.
Mungkin diriku masih ingin bersama kalian, mungkin jiwaku masih haus senyuman kalian. Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.